Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, untuk memperoleh keberkahan daripada pembelajaran yang akan kita lalui ini, mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Al-hadiyina wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa zurriyatihi bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Ya, hari ini saya sebagai mahasiswa PKM akan membimbing kalian gitu kan, menjadi asisten tarois lah untuk membimbing kalian untuk membawakan materi yang hari ini cukup menarik materinya, yaitu tentang membangun mahligai rumah tangga atau pernikahan. Yaitu nanti akan kita bahas bagaimana melaksanakan prosesi pernikahan itu menurut syariat Islam ya. Jadi supaya kalian ini nanti mengerti dan paham bagaimana sih sebenarnya pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam itu. Gitu. Oke, kita langsung saja. Saya akan share screen untuk materinya. Oke, ya kita langsung saja. Mungkin nggak terlalu lama kita membahasnya. Sebentar. Oke, yang pertama itu kita akan membahas definisi nikah. Apa sih sebenarnya nikah itu menurut Islam gitu ya. Sebentar, sedang loading. Oke, nggak usah di full aja di sini aja ya. Oke, jadi apa sih nikah menurut Islam itu? Jadi nikah itu berarti dalam bahasa Arab gitu, berarti al-jam'u atau bertemu, berkumpul gitu. Jadi bisa dibilang nikah ini adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama gitu dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam gitu. Menurut itu. Jadi bersatunya dua insan antara laki-laki dan perempuan lebih mudahnya dalam satu ikatan yaitu nikah gitu, dalam satu akad yang resmi menurut syariat Islam. Itu. Kemudian juga apa namanya? Ada hadis Rasulullah SAW tentang nikah ini bahwasanya Rasulullah berkata kepada kami, hai para pemuda, barang siapa di antara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj atau kelamin. Dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa karena puasa itu menjadi perisai yang dapat melemahkan syahwat. Jadi menurut Rasulullah untuk kita, pesan untuk kita bahwa kalau apa namanya, kalau kita sudah sanggup untuk menikah, maka menikahlah gitu. Karena memang hawa nafsu ini manusiawi ya, semua manusia memiliki hawa nafsu yang tentunya jika kita tidak cerdas untuk menahannya, maka itu akan menguasai kita dan kita akan berbuat yang buruk gitu. Maka nikah ini salah satunya adalah hal yang bisa menahan hawa nafsu tersebut gitu. Dan satu lagi, kalau misalkan kata Rasulullah, kalau kita belum sanggup untuk menikah gitu kan, maka puasalah, karena puasa merupakan hal yang dapat menahan, salah satunya menahan hawa nafsu juga gitu. Kalau misalnya belum mampu, ya sudah kita puasa aja gitu, puasa. Jadi puasa memang melemahkan hawa nafsu juga. Kemudian hukum nikah. Jadi nikah ini terdapat beberapa hukumnya ya. Jadi yang pertama itu boleh gitu atau jais. Memang ini dasar hukum awalnya nikah itu boleh, diperbolehkan. Kemudian wajib. Wajib itu nikah menjadi wajib apabila orang yang sudah sanggup menikah
dan dia tidak menikah, jika dia tidak menikah maka dia khawatir akan terjerumus ke dalam perzinaan, maka itu hukumnya wajib untuk orang tersebut. Kemudian nikah menjadi sunnah apabila orang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup untuk mengendalikan dirinya dari godaan perzinahan, atau dengan puasa dia masih mampu gitu, maka hukumnya sunnah. Kemudian makruh, nikah menjadi makruh apabila orang yang akan melakukan pernikahan gitu kan memang apa ya, sudah memiliki hasrat untuk menikah, namun dia masih belum mempunyai bekal untuk menikah, maka hukumnya makruh gitu kan. Kemudian haram, nikah menjadi haram apabila misal contoh kita ingin menikahi seseorang gitu, kita sebagai lelaki ingin menikahi seseorang tapi kita punya niat buruk untuk dia gitu, misalnya yang sering kita dapati ingin menjatuhkan dia, atau misalkan kita ingin mencelakai dia, atau yang sering biasanya memperebut harta dia gitu, maka itu haram, hukumnya menjadi haram nikah. Kemudian apa sih tujuan nikah gitu ya? Tujuan nikah beberapa yang bisa kita ambil gitu dari apa yang bisa kita himpun. Yang pertama, jadi nikah itu bisa memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup gitu. Memang kalau misalkan memang nikahnya benar sesuai syarat Islam, biasanya kita akan memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup kita gitu sampai akhir hayat. Tidak ada gangguan, tidak ada apapun untuk mengganggu hidup kita, maka biasanya itu terdapat ketenangan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Kemudian nikah itu membina rasa cinta dan kasih sayang. Jadi dua orang insan yang jatuh cinta akan lebih mulia jika dia diikat dengan pernikahan yang sah sesuai syariat Islam. Kalau disatukan dengan cara yang seperti yang bisa kita temui pacaran dan sebagainya, itu jangan. Lebih baik disatukan dengan nikah, itu akan lebih berkah, akan lebih meraih ridha Allah gitu. Jadi cintanya lebih penuh dan cintanya mendapat ridho dari Allah. Kemudian memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan dari Allah ya. Jadi daripada kita melakukan hal-hal yang tidak atau dilarang oleh Allah gitu kan, misalnya melalui zina dan sebagainya, lebih baik kita menikah gitu. Karena dengan menikah, kebutuhan seksual kita akan terpenuhi dengan sah, karena memang sudah ada aturannya kan, sudah diikat dengan pernikahan yang sah, maka kebutuhan seksual kita juga akan jadi lebih legal istilahnya, jadi bukan yang ilegal seperti zina dan sebagainya. Kemudian melaksanakan perintah Allah, memang perintah Allah ini juga salah satu perintah Allah gitu. Jadi kita untuk menikah gitu kan, menyatukan, kita sudah diciptakan antara laki-laki dan perempuan, maka menikahlah gitu untuk memperoleh keturunan juga gitu kan, dan juga akan dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengikuti sunnah beliau gitu. Jadi ada juga dijelaskan dalam hadis beliau gitu, nikah itu adalah sunnahku gitu. Barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku maka bukan golonganku ya. Jadi kalau kita sudah mampu, udah maka menikahlah gitu. Kalau memang belum mampu, seperti tadi ikuti kata beliau, kata Rasulullah, puasalah gitu. Tapi jangan kita tidak menikah gitu, maka nanti kita tidak tergantung di dalam golongannya Rasulullah gitu kan. Kemudian memperoleh keturunan saya itu berhubungan dengan kebutuhan seksual yang tadi gitu kan. Jadi bukan yang biasa kita kenal gitu, MBA atau married by accident. No. Jadi memang kita sudah jangan mendekati zina terlebih dahulu, tapi kita memang jika kita cinta dengan seseorang, maka kita harus nikahi dia dulu, baru kita nanti akan bisa memperoleh keturunan yang sah gitu kan, tidak dengan married by accident yang bisa kita kenal itu. Nah itu bahaya sekali, maka nikahlah gitu. Kalau memang belum mampu, puasalah gitu. Kemudian nah ini yang penting juga yang terkadang orang lupakan, yaitu tentang khitbah ya. Jadi sebelum menikah itu maka kita harus melakukan proses yang namanya khitbah gitu, meminang dulu. Biasanya yang dilakukan adalah pria yang mencintai wanitanya akan datang dengan keluarganya atau dengan mahramnya untuk mewakilkan dia jika ingin meminang wanita yang dicintainya gitu. Jadi melalui proses khitbah, bukan yang dengan yang biasa kita lihat tuh sekarang itu banyak yang salah gitu ya, tidak dengan langsung ke orang tuanya. Harusnya seperti itu yang diajarkan oleh Islam gitu. Jadi kita lebih memuliakan wanita gitu, lebih
harkat martabat wanita itu kan jauh lebih tinggi jika cara mengkhitbahnya itu adalah seperti itu gitu. Jadi wanita itu jadi kita junjung tinggi gitu ya. Itu apa namanya yang bisa kita lihat gitu kalau khitbah. Itu terus juga ada ini yang haram dipinang gitu. Ada yang wanita masih bersuami gitu. Itu nggak boleh atau misalnya wanita yang sudah sudah dipinang oleh seseorang gitu ya, yang sudah bertunangan itu tidak boleh kita khitbah. Jadi masih banyak lah wanita-wanita yang lain yang belum dikhitbah atau yang masih kosong gitu ya. Jangan, itu nggak boleh dikhitbah itu. Jadi ada beberapa tuh yang terus kemudian dalam juga masa iddah talak roj'i atau yang masih dalam talak belum talak 3 gitu, masih ada kemungkinan kembali. Nah, itu nanti ada pembahasannya sendiri tentang talak ya. Oke, kemudian ada rukun dan syarat nikah gitu. Jadi ini yang bisa kita lihat tuh. Sebenarnya nikah itu dalam cara syariat Islam tuh simple ya. Ada rukunnya cuma calon suami, calon istri, adanya wali, adanya 2 orang saksi, dan adanya ijab kabul. Kemudian ada syaratnya ini juga yang bisa kita baca gitu kan. Kemudian yang terakhir yang penting ada ijab kabul. Nah, jadi simple aja, nggak ada misalnya persyaratan untuk misalnya apa itu namanya? Misalnya kita harus mensyaratkan seorang prianya harus memberikan kita apa gitu. Nggak ada, itu nggak ada. Itu apa namanya? Nggak ada di peraturan di pernikahan ini, nggak ada. Sebenarnya hanya ini aja, simple pernikahan dalam Islam itu. Nggak ada macam-macam. Yang penting ini terpenuhi, ada calon suami, ada calon istri, adanya wali, adanya 2 orang saksi, dan itu sudah, dan ijab kabul, dan itu sudah memenuhi atau sesuai dengan tata cara syariat pernikahan sesuai dengan syariat Islam seperti itu. Kemudian yang terakhir ini ada wali nikah gitu. Jadi sebelum kita menikah dengan seseorang gitu, misalnya wanita itu harus dengan walinya gitu kan. Wali itu yang mewakilkan kita gitu kan. Ya, yang pertama ada wali nasab. Wali nasab itu adalah yang memiliki pertalian darah dengan mempelai wanita seperti ayahnya, kakak laki-lakinya, kemudian pamannya yang memiliki pertalian darah gitu. Nanti bisa dipelajari di mahram kita tuh siapa aja. Kemudian ada wali hakim gitu. Apabila wali hakim, jika wali nasab itu tidak bisa mewakilkan gitu kan yang punya pertalian darah dan yang ya memang tidak bisa gitu kan. Jadi bisa diwakilkan oleh wali hakim gitu. Wali hakim itu kepala negara biasanya, kepala negara, cuman kan ada ada lembaga gitu kan yang biasa kita menikah di sana gitu. Nah, itu yang akan mewakilkan kita gitu. Di sini ada syarat-syaratnya gitu kan yang bisa kita baca, karena memang biasanya karena wali nasab tidak bisa, maka diwakilkan oleh wali hakim seperti itu. Dan juga ada satu yang ini, jadi ada kan kalau misalkan kita menikah itu karena misalnya apabila hamil di luar nikah ya, kemudian maka itu nanti tidak bisa diwakilkan, anaknya itu tidak bisa diwakilkan oleh wali nasabnya, wali yang dari ayahnya gitu. Itu tidak bisa. Maka nanti jika dia ingin menikah, maka dia diwakilkan oleh wali hakim seperti itu. Nah, tentang pernikahan itu seperti itu. Sebenarnya pernikahan dalam Islam itu simple ya, nggak terlalu ribet atau yang seperti yang biasa kita kenal gitu. Jadi hanya seperti itu, pernikahan dalam Islam itu nggak ribet yang biasa kita kita kenal, harus ini, harus itu, apalagi mahar biasanya yang menjadi masalah kan, harus maharnya ini, harus maharnya itu. No. Jadi orang hadis Rasulullah itu memerintahkan kepada kita sebaik-baik wanita, menghimbau kepada kita, sebaik-baik wanita adalah yang rendah maharnya gitu. Jadi dalam hadis ini yang bisa kita ambil hikmahnya adalah bahwa mahar itu bukan segalanya. Yang penting itu tadi, yang penting itu rukun dan syaratnya itu terpenuhi. Mahar itu bukan segalanya. Orang waktu itu ada sejarahnya bahwa sahabat Nabi yang tidak memiliki harta gitu, dia miskin. Kemudian dia mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin menikah, cuma aku bingung maharnya apa gitu. Kemudian Rasulullah hanya memerintahkan dengan besi biasa, besi dari kaleng bekas itu cukup untuk menjadi mahar gitu. Jadi mahar itu bukan segalanya gitu yang bisa kita ambil hikmah. Yang penting
mahar itu adalah tujuannya bagaimana kita tuh serius untuk meminang wanita yang kita cintai. Hanya itu mahar itu ya. Bukan berarti mahar itu adalah kewajiban, enggak. Itu merupakan sebuah syarat aja gitu, bahwa kita itu benar-benar serius untuk meminang orang yang kita cintai gitu, seperti itu. Jadi nggak usah ribet-ribet kalau pernikahan dalam Islam tuh yang harus minta mahar ini. Kan kadang-kadang ada yang minta maharnya harus emas, harus mobil. No, itu nanti yang ada pernikahannya tidak akan berkah, karena itu mensyaratkan yang sebenarnya nggak penting. Itu buat apa itu hal sia-sia, yang penting kan pernikahannya itu. Seperti itu ya. Pernikahan tuh simple menurut syariat Islam ya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan, karena pernikahan ini penting loh, ini untuk masalah ini penting, dan kalian nanti harus mengerti itu. Seperti ini harus penting banget, kalian nanti akan mengalami proses itu. Mungkin kalian kalau ada yang masih bingung, silakan boleh ditanyakan. Ada yang mau tanya? Atau siapa saya tunjuk ya? Mungkin ada yang mau bertanya gini, karena pernikahan penting ya. Itu materi yang tidak pernah lekang oleh zaman gitu. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, itu materinya pasti penting banget untuk kalian menghadapi kehidupan di masa yang mendatang. Ya, mungkin saya tunjuk siapa yang ingin bertanya. Coba Safinka Mutiara mungkin ingin bertanya. Enggak, Kak, udah jelas. Udah jelas? Oke. Nah, coba deh, Safinka, saya ingin tanya, apa sih pendapat kamu tentang maraknya gitu kan sekarang kasus misalnya MBA atau Married by Accident gitu? Menurut pendapat kamu seperti apa? Mungkin karena karena kurangnya belajar ilmu agama, atau misalnya karena memang kurangnya untuk menjaga pergaulan dan sebagainya. Ada pendapat? Ya mungkin itu sih, Kak. Harusnya kan katanya kan kalau pernikahan itu udah wajib kalau misalnya kayak untuk menghindari perzinaan. Harusnya itu sebelum. Ya, suaranya putus-putus. Safinka. Tadi putus-putus suara kamu putus-putus tadi, nggak kurang terdengar jelas. Ya, kita langsung saja ke yang lain. Coba siapa ya? Angger Pangestu coba. Kak. Ada pertanyaan? Ada nih Kak, boleh sih. Saya kan mau tanya nih Kak, kan kalau dalam Islam tuh kayak nggak boleh pacaran gitu kan ya Kak. Nah, ya. Tapi kan kalau nikah tuh berarti kan langsung aja gitu kan, langsung nikah gitu kan kalau dalam Islam. Nah, ya. Saya tuh kasih kayak tips-tips gitu dong Kak, kan soalnya nanti misalkan nih kalau nggak pacaran gitu kan kayak nggak tahu lawan jenisnya gimana, nanti kalau nggak cocok malah nanti langsung cerai gitu, takutnya gimana tuh Kak? Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya biar kita tampung dulu? Kak. Siapa? Oh ya, Fajri, silakan. Ya Kak, untuk ini Kak, masalah wali kan itu untuk perempuan aja ya Kak ya? Iya. Kan ya Kak? Iya. Nah kalau misalkan laki-laki itu nggak didampingin wali, ada didampingin orang tua itu boleh Kak? Boleh. Oke. Siap. Ada lagi yang mau bertanya? Kak, saya mau nanya Kak. Oke, silakan Naval. Itu kalau hukumnya kalau misalkan ditambah-tambahin kan, kalau Islam kan simple kayak gitu kok. Tapi kan kalau di Indonesia ada kayak pernikahannya ada ditambah-tambah makan-makan dulu, nanti salam-salaman dengan itu. Yeah. Nah, hukuman di Islam itu
gimana itu Kak? Maksudnya diperbolehkan untuk ditambah-tambahin atau gimana? Oke, siap. Ya, oke, saya akan menjawab dulu yang pertama dari Angger tadi ya. Jadi kan apa namanya, langsung nikah aja gitu ya, tanpa tanpa pacaran dulu. Terus gimana sih kita kenal pasangan kita gitu kan? Takutnya ada yang kita tidak tahu, misalkan tidak kita suka gitu. Nah, jadi caranya itu adalah kita mengenali dia itu dari sahabat-sahabatnya gitu, dari sahabatnya, jangan langsung ke dia. Kita tanya-tanya dulu dari sahabat terdekatnya, misalnya dia itu seperti apa sih orangnya kayak gimana gitu kan. Bisa juga langsung ke orang tuanya. Jadi kan jadi caranya adalah bahwasanya wanita itu kan auratnya itu yang sudah kita pelajari, auratnya itu adalah tangan dan wajahnya gitu kan. Jadi bisa kita lihat langsung ke orang tuanya gitu kan. Mungkin kita ada yang nggak suka atau mungkin ada kelemahan-kelemahan dari fisiknya gitu. Itu bisa kita lihat dengan cara seperti itu gitu. Diajarkannya seperti itu gitu. Dengan melihat langsung dan didampingi orang tuanya, tentu saja ya, didampingi orang tuanya. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, jadi tanpa pacaran dulu bisa seperti itu gitu. Masa kita harus berjuang, masa untuk menggapai gitu kan yang orang yang kita cintai hanya usahanya seperti itu aja gitu. Kita harus berjuang gitu. Kita harus cari tahu dia tuh orangnya seperti apa sih dengan sahabatnya gitu. Jangan langsung ke dianya gitu. Nanti jatuhnya malah ke zina juga gitu kan, kalau kita langsung gitu kan, takutnya khilaf dan sebagainya. Maka lebih baik tanya ke sahabatnya, tanya ke mahrumnya, saudara-saudaranya gitu kan, langsung tanya seperti itu. Lebih baik ke orang tuanya langsung, apalagi lebih baik gitu kan, dilihat langsung dengan orang tuanya seperti itu. Ya, Angger ya. Oke, kemudian tadi Fajri. Wali itu memang kalau pria itu sebenarnya tidak harus ada walinya sebenarnya ya. Jadi memang yang lebih diutamakan itu wanita gitu, karena memang ibaratnya wanita itu yang harus ada walinya, dan memang karena kita nggak bisa gitu tanpa wali untuk menikahkan wanita gitu. Kalau pria tidak, saya tidak menemukan gitu kan, maksudnya harus ada wali gitu. Yang memang mengharuskan ada walinya itu adalah wanita gitu. Wanita harus ada walinya, wali nasabnya tadi, atau wali hakim gitu, apabila wali nasab tidak bisa mewakilkan. Seperti itu Fajri ya. Kemudian tadi dari Nafal, mohon maaf tadi Nafal pertanyaannya saya lupa. Bisa diulang nggak, Nafal? Itu Kak, kan kalau di Islam yang tadi dikasih tahu itu kan pernikahan itu simple, aturan-aturannya, habis itu kayak gimana-gimananya. Nah itu kalau di Indonesia itu kan ada ditambah-tambahin tuh, tambah-tambahin kayak ada kayak makan dulu, salam-salaman dulu, itu hukumnya gimana Kak itu? Ya, siap. Diperbolehkankah apa? Ya, jadi gini sebenarnya ya. Nikah itu tadi udah kita bahas simple sebenarnya. Cuma ya itu masalah budaya sih sebenarnya, lebih ke budaya. Jadi begini ya, kalau misalkan memang sudah menyangkut budaya itu, kita juga harus melihat gitu dari sisi bagaimana misalnya kemampuan dari keduanya, misalnya mempelai pria dan wanitanya. Kalau misalkan memang boleh memang boleh gitu kan. Memang ada kalau nggak salah saya pernah menemu hadisnya bahwa memang kalau kita menikah itu memang harus diumumkan gitu. Jadi semua orang tahu gitu kan. Akan tetapi kalau misalkan itu semua sesuai kesepakatan masing-masing ya, dengan keriduan masing-masing gitu. Kalau misalkan tidak mampu gitu salah satunya, ya bagaimana harus dirundingkan gitu, nggak boleh sepihak. Dan juga kalau misalkan memang mampu gitu, jangan sampai berlebihan gitu kan. Memang kalau dalam Islam itu berlebihan itu tidak baik gitu, daripada nanti misalnya makan-makan terus mubazir gitu kan, nanti sayang, jadinya dosa juga untuk kita. Maka lebih baik itu kita perhitungkan dengan matang gitu, dengan kesepakatan masing-masing antara mempelai pria dan wanita, mampunya seperti apa, dan nanti akan melaksanakan pernikahannya seperti apa gitu. Yang penting itu kan kita ijab dan qabulnya. Kalau sudah ijab dan qabul itu terserah sebenarnya, boleh-boleh aja, yang penting asal memperhatikan hukum-hukum Islam seperti tadi gitu. Jangan terlalu banyak, atau misalnya jangan sampai ada makanan mubazir, atau jangan berlebih-lebihan, jangan bermewah-mewahan gitu kan.
biasa aja gitu. Jadi boleh sih, boleh, cuman harus memperhatikan itu juga ya gitu, seperti itu. Jangan sampai kita melewati batas gitu dan menjadi sombong. Itu sangat dibenci, sombong itu sangat dibenci oleh Allah gitu. Maka kita harus tetap, yang penting ijab dan qabulnya gitu, dan memperhatikan hukum Islam tadi gitu. Seperti itu, Nafal ya. Kemudian ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, saya tunjuk. Siapa ya? Mungkin Sofia ada yang ingin ditanya? Ada. Silakan. Nggak ada, Pak. Nggak ada? Oh alah, nggak ada. Kalau nggak gini, saya mau tanya aja gitu maksudnya. Pertanyaannya sih sama aja kayak tadi ya. Maksud saya tuh ada apa sih pendapat kamu gitu tentang maraknya anak muda yang terlewat batas sampai akhirnya hamil di luar nikah gitu kan? Apa namanya? Menurut kamu tuh seperti apa sih? Pendapat kamu tuh kayak apa gitu? Karena faktor pergaulannya. Iya. Lagi? Iya. Ya itu juga benar sih sebenarnya, karena faktor pergaulan. Jadi kita memang harus anak muda zaman sekarang ya, yang bilang gitu, zaman now gitu. Jadi kita harus penting, ini pelajaran ini penting karena memang kejadian seperti itu tuh makin kesini makin sering terjadi, itu bahaya sekali. Maka kita harus penting banget mempelajari ini supaya kita tahu seperti apa pergaulan yang baik itu, seperti apa gitu kan. Jangan sampai terlewat batas seperti masalah yang itu gitu. Jadi itu juga kan akan merugikan kita, akan merugikan kalian nih. Saya akan kasih tahu ya, kerugian apa yang akan kalian dapatkan jika seperti hamil di luar nikah gitu. Hamil di luar nikah gitu. Yang pertama, anak yang hamil yang dikandung gitu dengan hasil di luar nikah, yang pertama tidak akan bisa diwakilkan oleh nasab kandungnya gitu kan. Kemudian kerugiannya yang kedua adalah jika anaknya itu meninggal, tidak bisa dinamakan bin dari bapaknya gitu. Betapa menyakitkan coba. Tidak bisa dinamakan bin bapaknya. Kemudian tidak akan bisa mendapatkan waris dari bapaknya gitu, meskipun bapak kandungnya gitu kan. Meskipun udah hamil di luar nikah, udah lahir tapi dinikahkan, tetap tidak akan bisa mempengaruhi hukum itu, tidak akan bisa mendapatkan warisnya meskipun ayahnya kaya raya, ayahnya punya tanah banyak dan sebagainya. Kalau misalkan anak itu hasil hamil di luar nikah, maka tidak akan bisa mendapatkan hak waris dari ayahnya gitu. Betapa menyakitkan coba. Kita nggak kasihan kalau misalkan nauzubillah terjadi, kemudian anak itu lahir dan tidak bisa mendapatkan hak waris dari ayahnya, nggak bisa mendapatkan bin, atau kalau dia meninggal atau nikah di bin atas nama bapaknya, itu ya Allah, sedih banget nggak sih gitu kan, nggak bisa dapat waris juga. Itu makanya kita pergaulan yang baik saja gitu kan, pergaulan yang baik, pergaulan yang sehat gitu kan, dan menjaga menjaga hawa nafsu kita, menjaga pandangan kita dari lawan jenis gitu kan, bahaya. Jadi kita hindari aja deh gitu, jangan sampai terjadi seperti itu. Kita sudah dewasa, kita tahu mana yang hak dan mana yang batil gitu kan, maka kalian harus cerdas gitu, kalian anak cerdas harus bisa membedakan gitu kan, mana yang benar mana yang salah gitu kan. Kalau terjadi seperti tadi, merugikan banget gitu untuk anak yang lahir tadi seperti itu. Jadi sudah deh, kita yang positif aja, jangan yang mendekat yang seperti itu gitu, kita jauhkan gitu. Karena ya itu efeknya tadi, kasihan sekali. Nauzubillah min dzalik kalau sampai terjadi seperti itu. Gitu ya. Oke. Kemudian ada lagi yang ingin ditanya. Sayang banget nih kalau misalkan kita nggak nanya, karena ini materinya penting gitu. Mungkin ada yang ditanya tentang apa gitu, tentang yang sangkut pautnya tentang pernikahan yang mungkin ingin kalian tahu. Silakan. Ada yang mau tanya? Dimas Rafli mau tanya? Enggak ada, Kak. Oke. Saya mau nanya.
Siapa yang mau bertanya? Kak, kan tadi kakak bilang Ya. kalau misalkan anak haram dia nggak bisa nerima harta warisannya kan? Oh iya, siap. Kalau misalkan bapaknya batu terus tetap ngasih gimana? Oke. Apa namanya? Kalau dari hukum agamanya tetap tidak bisa. Kalau memang mau ngasih, ya udah apa namanya nanti hukumnya bukan waris, tetap namanya tidak bisa namanya waris, itu mungkin namanya jadi hibah gitu kan, jadi pemberian bukan waris gitu. Mau memberi silahkan, nggak apa-apa, nggak ada larangan juga untuk memberi, tetapi dalam hukumnya tidak bisa itu dinamakan waris, tidak bisa diwariskan tuh. Kalau misalkan memberikan silakan aja, nggak apa-apa gitu, nggak ada larangan untuk memberikan sebenarnya, cuma dari hukumnya aja tidak bisa itu dinamakan waris seperti itu gitu Tarisa. Itu. Nah, kan itu kan akan merugikan banget. Yes, siapa yang mau tanya? Silakan. Kak, di dalam Islam ada pertunangan nggak? Apa langsung kayak nikah ijab kabul kayak gitu? Ada apa pertunangan? Ya. Ya itu pertunangan sebenarnya ada gitu. Tadi bisa juga dinamakan khitbah juga, cuma pertunangan itu sebenarnya apa ya? Bukan budaya Islam sepertinya. Tapi apa namanya? Bisa dilakukan seperti itu untuk mengikat sih sebenarnya. Untuk mengikat sementara. Yang penting syaratnya itu apa ya? Nanti misalnya itu sebenarnya kayak seperti budaya sih sebenarnya. Jadi misalnya yang memakaikan cincin tunangannya misalnya ibu dari lelakinya, jangan langsung lelakinya calon mempelai prianya gitu kan, itu nanti kalau berpegangannya kan karena belum mahram, jadi nanti jatuhnya apa namanya zina juga dong kan, ya maka itu juga perlu diperhatikan gitu kan. Sebenarnya sih yang menurut Islam itu khitbah gitu, perkenalan seperti itu gitu, langsung nikah. Cuma kalau pertunangan juga sah-sah aja nggak apa-apa, jadi diikat sementara gitu, diikat dulu gitu kan. Dan kalau sudah di pertunangan gitu udah diikat, maka dia hukumnya berarti nanti menjadi tidak boleh di apa namanya di khitbah atau dipinang. Ya sama aja sih, khitbah juga sama aja sebenarnya sih artinya. Jadi tidak boleh dikhitbah oleh orang lain. Kalau misalkan sudah di khitbah atau di apa namanya dipinang seperti itu sementara sebelum ijab kabul, maka tidak boleh dipinang oleh orang lain gitu. Seperti itu. Boleh-boleh aja sih, nggak apa-apa. Yang penting diperhatikan itu tadi ya, jangan sampai jadi hukumnya zina dengan prianya yang langsung memakaikan cincinnya langsung dengan bersentuhan dengan wanitanya gitu. Tidak boleh gitu. Seperti itu. Ada lagi yang ingin ditanya? Kak, mau nanya dong, Kak. Ada yang mau tanya tadi? Kak, mau nanya dong, Kak. Siapa yang mau tanya? Silakan. Mau nanya dong, Kak. Iya, silakan. Kalau nikah siri itu hukumnya sah apa enggak, Kak? Nikah siri? Nikah siri ya? Sebenarnya nikah siri itu sepengetahuan saya, nikah siri itu sah-sah aja gitu, sah secara agama, namun tidak bisa di apa namanya, belum disahkan secara apa namanya di negara, itu belum dicatat di negara. Maka menurut sah aja, yang penting nikahnya sesuai syariat gitu, apa namanya nikah sirinya gitu kan, dan bukan yang mudarat gitu, misalnya dia sudah nikah secara resmi, tiba-tiba menikahkan orang lain tanpa sepengetahuan istri pertama, yaitu dengan nikah siri. Nah itu nanti nikahnya jadi nggak boleh, itu seperti itu nggak boleh. Kalau misalkan memang pertama masih nikah siri gitu kan, misalnya karena ada kendala tidak bisa dicatat oleh negara, nikah siri terlebih dahulu nggak apa-apa. Tapi kalau nikah sirinya seperti tadi kayak yaitu menikahi wanita lain diam-diam tanpa sepengetahuan istrinya, nah itu yang haram, itu nggak boleh. Itu nggak boleh, justru itu nggak boleh ya. Kalau nikah sirinya karena memang ya itu tadi saya bilang, karena ada halangan tidak bisa dicatat di di Kementerian Agama itu, karena itu ya nggak apa-apa gitu, yang penting sesuai syariat Islam gitu nikahnya seperti itu. Dan juga jangan nikah beda agama ya, nah itu sangat dilarang oleh agama kita gitu, sama Allah juga dilarang di Al-Quran gitu. Jangan menikahi wanita yang tidak sejalan dengan kita, dan begitu juga sebaliknya gitu. Jangan sampai kita jangan kalau misalkan sudah suka misalnya kan wajar kita suka dengan misalnya ternyata dia non muslim atau tidak sejalan dengan kita, maka udah hindari aja deh, jangan. Ya kalau misalkan
suka terus kemudian berlanjut dianya mau ikut dengan kita. Kalau misalkan kita yang jadi ikut, maka itu kerugian untuk kita. Maka lebih baik udah hindari aja. Masih banyak kok pasangan yang muslim yang baik itu, yang solih dan solihah untuk kita gitu, untuk hidup kita ke depan gitu kan. Lebih baik jangan kita menikah dengan yang lain tidak sejalan dengan kita gitu. Itu ada kok di Al-Quran disebutkan seperti itu. Itu juga kan kadang itu sering sekarang terjadi seperti itu gitu loh. Yang artis yang biasa kita tonton tiba-tiba dia nikah dengan non muslim dan akhirnya dia jadi ikut gitu kan non muslim. Nah, itu hati-hati, kita jangan ikuti yang seperti itu karena itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jangan diikuti seperti itu. Itu juga jadi perhatian. Ya, seperti itu. Mungkin ada lagi yang ingin ditanya? Saya mau nanya, Kak. Ya, silakan. Ada yang mau tanya? Ya, misalkan tadi kan katanya nggak boleh nikah, tapi itu diakui nggak dalam agama? Misalkan udah nikah daftar secara hukumnya, tapi kalau dalam agama diakui atau enggak? Nah, misalkan udah nikah nih secara hukum. Nah, terusnya baru tiba-tiba salah satunya yang beda agama dari kita itu masuk ke Islam. Nah, itu baru harus nikah ulang dengan syarat nikah Islam atau enggak? Ya, jadi memang dari awal aja sebelum diikat itu sudah salah. Sebenarnya harusnya Islam dulu atau dia ikut kita dulu, disahkan dulu secara agama supaya sejalan baru kita nikah. Kalau misalkan sudah itu udah dilarang gitu kan, maksudnya nikah beda agama terus tiba-tiba dia pas kita nikah dia pindah agama, seharusnya dari awal tuh jangan dulu, nggak boleh. Kalau dia belum sejalan sama kita, dia belum seiman dengan kita, jangan dulu, jangan seperti itu udah dilarang, nggak boleh. Jadi dia Islam dulu, dia sejalan dengan kita dulu, baru disahkan. Kalau misalkan dia belum Islam juga disahkan, itu juga udah salah banget, itu nggak boleh seperti itu. Kayak kalau misalnya sampai nikah terus dia pas itu pindah agama, ya itu nanti urusan dia. Cuma kan itu jadi masalah di awal untuk kita gitu kan. Lebih baik jangan. Kalau misalkan dia belum seiman dengan kita, jangan deh. Mending jangan dulu. Jangan. Itu dilarang, itu nggak boleh. Gitu. Jadi harus sejalan dulu baru disahkan. Kalau belum sejalan terus sudah disahkan, ya masalah, nggak boleh itu. Seperti itu ya. Ada lagi yang ingin ditanya? Menarik banget ini, dari tadi banyak yang nanya gitu. Memang masalah pernikahan itu sangat relate. Mas Ito, waktunya lihat waktu. Ini ini apa namanya? Iya sih, waktunya sudah ini, cuma Zoom-nya tidak terbatas, tapi ya terlalu lama juga nggak apa-apa. Mohon maaf ini kelamaan, jadi soalnya menarik banget materinya gitu ya. Oke, langsung aja gitu kan. Ini tadi udah banyak yang nanya, alhamdulillah berarti sudah cukup paham ya. Langsung aja saya akan simpulkan gitu bahwasanya pernikahan ini merupakan ilmu yang yang kita harus pelajari gitu menurut saya. Bahkan kalau bisa menurut saya itu wajib gitu, karena memang ilmu ini ilmu yang relate tidak terbatas dengan zaman. Sampai kapanpun ilmu ini sampai kita nanti di penghujung hayat kita gitu kan. Ini penting, ilmunya harus kita pelajari. Jadi yuk kita bareng-bareng gitu, kita pahamin bagaimana caranya pernikahan yang sesuai syariat Islam gitu kan. Jangan melanggar apa yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala gitu, agar hidup kita itu tenang, hidup kita itu tentram, dan insyaallah menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala gitu. Amin insyaallah. Ya. Anak-anak semua sudah memperhatikan, dan ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.